Halo, kalau kalian kayak saya yang udah 6-7 bulan ini ngajar online, lalu coba banyak software, coba banyak service juga ya, dan mencoba banyak konfigurasi dalam kelas online ya. Jadi di video ini saya akan berbagi apa yang menurut saya dan menurut mahasiswa yang saya mintain feedbacknya merupakan konfigurasi sampai sekarang adalah konfigurasi yang terbaik ya. Enak buat saya dan juga enak buat mahasiswa ya. Karena banyak banget yang nanya gimana Pak Kris mengelola kelas online-nya, kayaknya bagus gitu kan. Dan di video ini saya akan buka dapur dan saya akan tunjukin workflow dari saya ketika saya mengelola kelas online. Yang pertama adalah gimana kita membuat rencana di awal ya, atau kalau di kampus itu namanya silabus ya. Jadi silabus ini penting karena memberikan gambaran bagi kita dan juga bagi mahasiswa atau siswa keseluruhan semester yang akan berlangsung ya. Jadi ketika saya minta feedback mereka, salah satu hal yang mereka apresiasi dari apa yang saya lakukan adalah membuat rencana dari awal yang sangat terperinci ya. Nah, pilihan software saya untuk membuat rencana ini adalah Notion ya. Nanti mungkin saya akan buat tutorial tentang Notion ini ya. Kurang lebih Notion itu seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah silabus yang saya buat ya. Jadi silabusnya memuat saya sebagai dosen, kemudian ada kontak dosennya ya. Jadi saya ngajar di sini adalah sistem pengukuran dan akuisisi data, salah satu mata kuliah di Teknik Mekatronika Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan ya. Jadi kalau lihat di sini ada deskripsi mata kuliah, tujuan semuanya ya. Dan Notion ini baik untuk formatting karena formatnya sangat colorful ya. Jadi kalau dilihat di sini bisa saya taruh header di atas, kemudian ada emoticonnya ya. Banyak banget variasi yang bisa dibuat. Nanti semoga saya ada waktu untuk bikin tutorial cara membuat silabus pakai Notion ya. Nah, yang menarik di sini yang saya suka banget dari Notion adalah jadwal kelas tentatif sebetulnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat semua di sini, ini detail banget. Kalau di kampus itu ada 14 pertemuan yang ada ujiannya itu adalah ada UTS dan juga UAS masing-masing 2 minggu ya. Jadi saya ambil dari kalender akademiknya Unpar, kemudian saya pindahin ke sini ya. Dan di sini betul-betul kita bebas dalam membuat database. Jadi yang ada sebelah kiri topik ini ya, topik ini adalah untuk setiap pertemuan ya. Kemudian tanggalnya juga karena dilakukan di hari Jumat ya. Jadi kuliah ini saya langsung taruh setiap tanggal-tanggal dari kuliahnya ya. Kemudian di sini ada tipe ya. Jadi kalau lihat di sini tipe mahasiswa saya akan tahu bahwa oke, di minggu ini ada tugas, kemudian sinkron, kemudian asinkron ya. Jadi sinkron ini adalah saya membuat pertemuan di Zoom, kemudian asinkron ini saya buat video, kemudian kasih ke mereka lewat Google Classroom ya. Jadi kalau dilihat dari sini semua apa yang saya rencanakan itu tertulis semua di Notion ya. Kemudian tipenya juga ada, kemudian ada tugas apa. Saya memberikan tugas catatan kuliah, nanti saya akan ceritain kenapa saya bikin tugas seperti ini. Kemudian ada tugas studi pustaka, ada problem set, ujian ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada referensi. Ya, kalau lihat di sini referensi utamanya itu karena saya cuma pakai 1 buku rujukan ya. Kalau mata kuliah lain saya pakai 2 rujukan atau 3. Tujuannya begitu saya taruh di sini adalah untuk mereka bisa melihat atau belajar duluan. Nah, kemudian di sini ada status ya, karena ini sudah memasuki minggu keempat ya, minggu keempat. 3 kuliah kemarin itu sudah publish semua dan ada di YouTube ya, bisa dilihat di kelas Pak Kris di YouTube di channel ini ya maksudnya. Jadi di sini kita bisa betul-betul fleksibel ya. Bisa lihat di sini kalau misalkan saya udah coba membuat kotretan untuk kuliah 4, maka saya tinggal taruh notes di sini ya. Kemudian kalau videonya udah jadi ya saya bikin dalam statusnya sebagai sedang membuat video atau sedang edit video. Kemudian kalau publish maka saya harus taruh linknya di sini. Notion ini bagus banget untuk mengelola kelas online ya, karena dan mengelola diri kita juga ya. Jadi di sini saya tahu bahwa kapan saya harus membuat pertemuan sinkron, asinkron untuk video asinkronnya, kemudian tugasnya adalah tugas apa. Ya, sebagai contoh, misalkan untuk di tanggal 9 Oktober yang adalah Jumat besok ya, saya harus mempublish problem set. Artinya saya harus buat problem set kan di hari Kamis. Dan yang menarik adalah silabus ini bisa di-share ke mahasiswa. Ya, jadi kalau saya misalkan, oke, kayaknya problem setnya terlalu jangan ada di minggu keempat, saya akan taruh di minggu kelima. Maka saya tinggal X di sini, kemudian saya pindahkan problem set. Ya, jadi di sini mahasiswa tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan setiap kuliah.
Jadi mereka akan expect bahwa oke, kalau di minggu keempat Pak Kris akan kasih problem set ya, dan saya juga berikan semua aturan kuliahnya, mulai dari kriteria penilaian, catatan kuliah saya kasih 1%, kemudian indeksnya mereka semua tahu, kemudian saya ceritakan setiap tugasnya. Karena mahasiswa itu rasanya harus diberikan alasan ya, sebuah reasoning kenapa mereka harus melakukan tugas tersebut. Ya, kemudian ada aturan-aturannya seperti problem set harus tulis tangan, kemudian A4 ya, kemudian studi pustaka mesti kalau nggak salah ini boleh diketik ya. Kemudian ini dikumpulkan 1 minggu, semua aturan-aturannya ada ya. Lalu tata tertibnya semuanya ada ya, karena silabus ini bisa dibilang sebagai sebuah kontrak antara saya dan mahasiswa saya. Ya, jadi kalau kita semua agree di pertemuan pertama biasanya saya lakukan briefing ya, maka ini menjadi sebuah dokumen yang menjadi pegangan kita semua. Ya. Nah, satu hal lagi yang paling menarik dari Notion ini adalah setiap database ini bisa sinkron kepada jadwal mingguan kita. Nah, untuk jadwal mingguan ya, kalau kita lihat di sini, ini jadwal minggu ini adalah 4 sampai 10 Oktober ya. Dan kalau teman-teman lihat semua, saya selalu punya jadwal mingguan yang landscape-nya seperti ini. Nah, jadwal harian saya itu terbagi dalam 2M ya. Saya dapetin metode produktivitas ini dari seorang YouTuber arsitek. Nanti lihat aja linknya di deskripsi ya. Saya bagi hari itu dalam 2 hal, making and managing. Ya, jadi making itu adalah saya membuat sesuatu, buat materi ajar, kemudian buat problem set, ya, membuat materi ujian, dan managing itu seperti membimbing, kemudian administrasi kelas. Ya. Nah, yang menarik adalah sebelum saya membuat jadwal mingguan ini, yang biasanya saya buat di hari Sabtu, ya. Kenapa? Ya karena kalau hari Minggu biasanya saya nggak punya banyak waktu buat nyiapin hari Senin. Jadi saya buat jadwal mingguannya di hari Sabtu, ya. Nah, ketika saya buat di hari Sabtu ini, saya melihat database yang sudah di-link, ya. Jadi kalau lihat di sini, ada 4 jadwal kelas, ya. Jadi saya punya 4 kelas di semester ini, ya. Dan kalau lihat di sini, ini adalah silabusnya, ya. Jadi kalau lihat yang tadi, teman-teman lihat semua, ini adalah yang sistem pengukuran, mata kuliah sistem pengukuran, ya. Jadi minggu ini saya harus nyiapin untuk kuliah tanggal 9 Oktober, ya. Nah, itu akan muncul di jadwal mingguan. Setiap jadwal yang ada di minggu ini, ya, itu akan muncul di sini. Ya, jadi sebelum saya membuat jadwal mingguan, saya harus lihat, oke, contohnya ya, misalkan, oke, kalau jadwal untuk yang sensor aktuator, ini akan ada di minggu depan, tanggal 12. Karena ini kan udah hari Selasa ya, jadi kemarin saya udah kasih kuliah di tanggal 5 Oktober. Ya, kemudian probabilitas nggak ada, ya kan, nggak ada deadline karena udah selesai hari ini kuliah jam 8 pagi, by the way. Matematika teknik ya, kemudian ada sistem pengukuran yang akan diselenggarakan di hari Jumat ya. Jadi setiap database yang ada di silabus itu akan terhubung semua ke jadwal mingguan saya. Ya, jadi saya tahu bahwa misalkan oke, untuk Jumat ini saya harus buat video ya yang asinkron. Kenapa buat video? Karena di sini kelihatan tipenya adalah asinkron. Ada tugasnya adalah catatan kuliah dan problem set. Artinya saya harus membuat problem set ya yang harus saya selesaikan sebelum tanggal 9. Ya, atau pada saat tanggal 9 subuh-subuh ya biasanya ya. Referensi utamanya dari chapter 5. Jadi kelihatan di sini saya taruh problem set sistem pengukuran makingnya adalah di hari Jumat. Jadi saya bisa buat problem setnya ketika Jumat pagi. Kemudian saya taruh di sini. Ya, jadi sebelum saya membuat jadwal mingguan ya, semua jadwal di silabus itu terhubung, kemudian saya tinggal pindahin satu-satu. Ya, sebagai contoh, ini hari Selasa. Saya udah buat untuk video kuliah PropStat untuk hari ini adalah tadi malam ya. Saya tinggal berikan checklist, kemudian bimbingan tugas akhir, semua bimbingan itu saya taruh sebagai managing ya, dan juga administrasi kelas saya taruh sebagai managing ya. Jadi itu adalah cara saya untuk mengelola diri saya sebagai dosen dan juga mengelola mahasiswa. Karena menurut saya jadwal kita dan jadwal mahasiswa harus betul-betul sinkron dan berada pada satu page yang sama ya. Semuanya setuju bahwa ini akan jadwal yang akan kita lakukan, yang akan ya, kita sama-sama lakukan selama 1 semester. Yang kedua adalah bagaimana saya memilih LMS ya, atau Learning Management System ya. Jadi Learning Management System ini penting karena pilihan kita terhadap LMS itu menentukan bagaimana cara kita mengelola tugas, mengelola ujian mungkin, kemudian mengelola cara kita untuk mempublish entah itu bahan dalam bentuk PDF, slide, ataupun video.
Ya, nah pilihan saya jatuh pada ya Google Classroom. Ya, kenapa? Sebetulnya cukup sederhana ya. Alasannya adalah karena dia Google, ya karena dia ini sinkron dengan Google Calendar. Ya, jadi saya punya prinsip bahwa bukan prinsip ya, mungkin pengalaman mahasiswa ketika atau mahasiswa atau siswa yang ketika ada di rumah itu punya jadwal yang tidak terstruktur, ya kan? Karena dari rumah ke kampus atau dari rumah ke sekolah yang dulunya terstruktur, ya ada jadwal ini, mereka tinggal di rumah dan nggak terjadwal, ya. Jadi gunanya Google Classroom dan juga Notion ini adalah memberikan struktur kepada mereka. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya membuat semua rencana di Google Classroom itu sangat terperinci. Jadi ketika saya selesai buat di Notion, ya, saya langsung pindahkan ke semua classwork-nya. Ya, jadi saya buat semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Bahkan saya buat slot untuk ujian akhir semester. Ya, tujuannya apa? Supaya sekali lagi mahasiswa tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. So, saya buat semuanya, bahkan saya buat ini sebelum masuk masa perkuliahan, ya. Jadi saya buat ini sebelum Google Classroom ini linknya saya sebar ke mahasiswa. Saya punya prinsip, saya harus siap dulu, kemudian saya baru invite mahasiswa, ya. Jadi kalau lihat di sini semuanya udah siap, ya. Misalkan untuk catatan kuliah 1, ya, ini udah berlangsung, ya. Deadline juga jelas, ya. Bahkan untuk pertemuan yang akan datang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, contohnya kuliah 5, 16 Oktober itu di minggu depan, tapi tugasnya udah ada di sini, ya. Mereka harus melihat belajar dari video, kemudian bikin catatan kuliah. Ya, sama halnya dengan problem set 2, walaupun soalnya belum ada, saya buat slotnya. Ya, kenapa? Karena semuanya nyambung ke Google Calendar, ya. Jadi ini yang saya lakukan terhadap saya punya LMS, pilihan terhadap LMS, ya, atau Learning Management System, ya. Nah, apa yang saya maksud dengan jadwal di Google Calendar? Nah, ini adalah Google Calendar-nya, ya. Jadi setiap jadwal yang ada di Google Classroom itu akan langsung sync dengan Google Calendar. Selain itu akan ada reminder, ya, itulah yang saya suka dari Google Classroom. Akan ada reminder berupa email atau berupa notifikasi di handphone mahasiswa dan juga saya, gitu ya. Contohnya sekarang tanggal 6, ya, itu ada kelas probabilitas dan statistika, ada assignment problem set 1, ya, kemudian ada assignment untuk catatan kuliah 2, ya. Jadi ini adalah deadline-nya, ya. Jadi saya punya ekspektasi bahwa saya akan meriksa 2 hal, gitu ya. Di sini catatan kuliah sama problem set. Ini yang menjadi hal yang penting dan yang menjadi mendatangkan sebuah struktur pada kehidupan saya dan kehidupan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat kembali di Google Classroom, ya. Nah, di Google Classroom juga bisa membuat setiap kriteria dari skor, ya. Maksud saya begini, untuk kriteria dari skor bisa dilihat di sini, ya. Jadi ada catatan kuliah 1 berapa persen, kuliah 2, catatan kuliah 3 dan seterusnya, problem set, kemudian studi pustaka, semuanya ada dan jumlahnya 100%. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan feedback dengan cepat, ya. Jadi kalau lihat di sini kita ada tab untuk review, ya. Nah, tab untuk review ini adalah setiap tugas yang harus saya review. Nah, saya membiasakan diri untuk langsung scoring, ya. Jadi contohnya saya punya hutang dalam tanda kutip kepada mahasiswa untuk skor 3 tugas ini, ya. Yang paling jauh adalah di tanggal 2, berarti Jumat yang lalu. Kalau saya klik di review ini, ya, ini adalah mata kuliah atau tugas yang udah saya koreksi. Nah, kenapa saya tidak tumpuk ini di belakang? Karena satu, saya meriksanya banyak, tugasnya banyak karena setiap pertemuan ada tugas berupa catatan kuliah, ya. Kemudian saya ingin scoring cepat supaya mereka mendapatkan skornya, ya. Jadi mereka merasakan sense of progress, gitu. Dan begitu dilihat di feedback dari mereka, saya baru saja lakukan feedback di minggu lalu, ya, di minggu ketiga perkuliahan. Mereka bilang bahwa sangat menghargai bahwa ada dosen yang bisa scoring dengan cepat. Ketika saya scoring dengan cepat, mereka merasakan ada sense of progress tadi. Ya, jadi begitu catatan kuliah diperiksa, mereka udah dapat punya poin 1 terhadap nilai akhir. Problem set diperiksa, udah punya nilai 5, karena bobotnya 5%. Tugas studi pustaka juga 5%. Kalau misalkan nilainya 100, mereka udah punya nilai itu, ya. Jadi di minggu ketiga ini, setiap mata kuliah kurang lebih harusnya sudah bisa ngumpulin poin maksimal sebanyak 15%. Nah,
Mengenai tugas, saya punya 3 macam tugas yang tadi, catatan kuliah, problem set, dengan tugas studi pustaka. Ya, nah kita lihat kenapa saya milih untuk catatan kuliah. Karena gini, setiap mereka ini kan harus belajar dari video, ya, dan belajar dari video ini berbeda dengan nonton video. Ya, jadi saya selalu bilang sama mereka, jangan samakan belajar dari video dengan nonton di YouTube. Nonton di YouTube kamu bisa fast forward, kemudian bisa skip dan sebagainya. Tapi kalau belajar dari video pembelajaran yang saya buat dan taruh di YouTube kelas Pak Kris ini, mereka mesti catat ulang, mereka mesti belajar. Ya, jadi ketika mereka mencatat di berupa catatan kuliah, ya, dengan metode Cornell, nanti saya akan lihatin metode Cornell kayak apa. Mereka jadi punya sense of progress, mereka punya catatan sendiri. Kemudian saya bisa menghargai usaha mereka. Ya, karena kan klasik ya kalau keluhan di mahasiswa adalah kenapa tugas atau ujian itu menentukan segalanya, kenapa proses kami tidak dinilai. Oke, saya berusaha fair dengan mereka, maka catatan kuliah ini digunakan untuk menilai progres atau menilai usaha mereka. Ya, jadi bobotnya 1% dan di situ saya juga tahu bahwa mereka belajar dari video. Jadi catatan kuliah ini merupakan sebuah sistem di mana saya bisa tahu mereka belajar dari video, bukan nonton, hampir salah ngomong. Nah, sekarang kita lihat metode Cornell ini ya. Jadi metode Cornell ini merupakan metode catatan yang dikembangkan kalau nggak salah di Universitas Cornell. Ya, tapi kurang lebih catatannya seperti ini ya. Jadi kalau saya bisa berikan contoh, ini adalah contoh dari salah satu mahasiswa saya ya. Jadi harus ada obviously ada identitas, kemudian ada tanggal, kemudian kuliah berapa ya. Lalu catatan Cornell ini terbagi menjadi 2 kolom. Yang sebelah kiri ini adalah kolom untuk istilah atau sebuah terminologi yang penting atau sebuah konsep yang penting. Yang kanannya adalah detailnya. Jadi yang mereka lakukan adalah belajar dari video, kemudian mereka catat ulang. Kemudian di akhir dari catatan Cornell, itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini mereka harus berpikir ya, kemudian membuat sebuah 1 atau 2 paragraf untuk merangkum apa yang telah mereka pelajari. Ya. Nah, ini yang saya gunakan sebagai bukti bahwa mereka sudah belajar dari video. Yang saya suka dari Google Classroom juga adalah dari comment bank ini, ya. Jadi kalau dilihat di comment bank ini, biasanya mereka punya kesalahan yang sama, ya. Misalkan ada yang nggak pakai nama, ya. Jadi saya tulis aja. Jangan lupa pakai nama walaupun ngumpulin pakai Google Classroom, ya. Jadi catatan Cornell ini saya perhitungkan sebagai presensi, ya. Untuk mereka jadikan sebagai bukti bahwa mereka hadir, ya. Kemudian mereka belajar dari video. Yang selanjutnya adalah cara saya untuk menerima feedback. Ya, jadi kalau di Unpar itu biasanya kami para dosen menerima feedback itu di akhir perkuliahan. Jadi setelah ujian akhir semester sudah melewati 14 kali ketemu, lalu UTS, lalu UAS, kemudian mendapatkan feedback. Menurut saya feedback kayak gitu tuh lama banget ya. Dan kalau kita udah punya kesalahan sejak minggu pertama, dan juga kesalahan itu diulang sampai 14 minggu kemudian berdampak pada ujian, kasihan mahasiswanya. Maka saya adalah orang yang termasuk banyak memberikan pertanyaan feedback kepada mahasiswa. Ya, saya hanya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut mereka perkuliahan selama ini? Ya, jadi saya buat feedbacknya pada minggu ketiga atau setiap minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi dalam satu perkuliahan saya kurang lebih harus membuat feedback, harus menyebar form feedback itu sebanyak 4 kali. Gunanya adalah saya bilang sama mereka, saya tulis di Google Formnya bahwa semakin cepat saya tahu saya salahnya di mana, saya kurangnya di mana, semakin cepat saya memperbaiki diri sebagai dosen. Dan di situ banyak banget apresiasi dan juga dari sistem yang saya buat ini dan juga banyak feedback. Ya, salah satu feedbacknya adalah kita kembali lagi ke Notion. Ternyata saya nggak sadar bahwa saya menumpuk problem set di minggu yang sama. Nah, sebagai contoh dari problem set yang numpuk, keluhan mereka adalah di sini ya. Misalnya di mata kuliah matematika teknik saya bikin problem set di minggu ketiga. Ya, kemudian kalau saya lihat di probabilitas dan statistika, saya juga bikin problem set di minggu ketiga. Ya, itulah kenapa di mata kuliah sistem pengukuran saya membuat problem setnya yang tadinya ada di sini, ya, tadinya ada di sini, tadinya gini loh. Nah, lalu begitu saya terima setiap feedbacknya di minggu kemarin, saya putuskan, oke guys, gini deh, saya menghargai feedback kalian. Lalu tugasnya sorry numpuk ya, jadi saya pindahin problem setnya di minggu keempat. Ya, dan sekali lagi silabus Notion ini mereka punya linknya, mereka tinggal lihat apa yang saya lakukan. Mereka tinggal lihat perubahan apa yang saya lakukan terhadap rencana kelas ya. Jangan takut buat dikritik karena mereka sebetulnya care gitu ya. Mereka care dengan kelas mereka care dengan dosen mereka
dan sebetulnya mereka peduli terhadap apa yang mereka terima, ya. Dan mereka sebetulnya rindu untuk kangen gitu ya, untuk memberikan apresiasi sama kita bahwa kita sudah melakukan hal yang baik, ya. Jadi itu yang saya dapat dari feedback mereka, ya. Banyak apresiasi, salah satunya adalah bagaimana saya mengelola dengan sangat detail. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi video ya. Berapa sih durasi yang tepat ya ketika kita membuat video online ya. Nah, saya coba beberapa konfigurasi. Ya, yang pertama adalah saya coba per 15 menit, per 10 menit ya. Dan kalau dibuat sependek itu, ya investasi waktunya sangat banyak, tenaganya juga. Kemudian rendering juga berkali-kali ya. Nah, saya temukan cara yang lebih baik ya menurut saya ya. Dan beberapa mahasiswa juga memuji, memberikan apresiasi untuk cara ini. Begitu saya sudah upload di YouTube ya, ini adalah contoh untuk mata kuliah bilangan kompleks ya, matematika teknik, bab bilangan kompleks, ini adalah kuliah yang kedua ya. Jadi saya buat full seperti kuliah. Dia kalau lihat di sini, durasinya sekitar 55 menit ya, jadi hampir 1 jam untuk satu kali kuliah asinkron ya. Karena sebetulnya materi yang sama kalau saya sampaikan secara onsite, wah, bisa lebih dari 55 menit karena ada interaksi dengan mahasiswa. Nah, yang saya gunakan untuk konfigurasi di semester ini, ya, yang terbaik menurut saya adalah saya bikin timestamp ya. Apa itu timestamp? Ya. Jadi saya buat di deskripsinya adalah apa yang saya bahas, kemudian saya kasih waktunya. Kalau mereka ingin belajar, oh saya mau lihat akar dan pangkat bilangan kompleks karena lupa, ya, lalu daripada mereka harus play semua, kemudian lompat, mereka tinggal klik ini ya. Jadi saya kasih contoh, kalau saya klik ini, ya, maka kalau dilihat langsung lompat ke bagian dari akar dan pangkat bilangan kompleks ya. Jadi ini adalah fitur yang di YouTube yang menurut saya cukup oke. Ya, jadi kalau lihat di sini, ini ada segmen garis ya, ada merah di sini, ada jedanya sedikit kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini yang merupakan setiap bagian dari video yang kita buat. Cara ini sangat menurut saya sangat handy banget ya. Daripada menurut saya loh ya. Daripada kita melakukan pertemuan sinkron, kemudian kita rekam, ya, jadi misalnya saya pertemuan sinkron selama 2 jam, isinya saya ada interaksi dengan mahasiswa, kemudian saya bercanda gitu ya, terus saya rekam selama 2 jam itu, lalu saya taruh di cloud, lalu saya bilang sama mahasiswa bahwa ini rekaman kuliahnya dari yang kuliah kemarin, tapi kalau dilihat 2 jam itu isinya bisa macam-macam. Nggak ada timestampnya, isinya bisa bercandaan, ya, bisa sambil ngobrol gitu kan ya, dengan interaksi dengan mahasiswa yang seperti kita lakukan di kelas. Ya, jadi saya agak kurang prefer dengan cara seperti itu. Memang hemat ya, hematnya adalah saya ngajar, saya rekam, saya taruh. Kalau mereka mau ulangi ya silahkan. Tapi kayaknya akan menyulitkan mahasiswa juga. Mereka nggak tahu, Pak Kris ini bahas tentang akar dan pangkat bilangan kompleks ini di menit keberapa. Mereka mesti nonton dari awal ya, kemudian yang nyampahnya juga mereka harus dengar semua gitu ya. Jadi itulah konfigurasi saya untuk video. Yang terakhir adalah atau platform apa yang saya pilih untuk ketemu dengan mereka secara sinkron ya. Jadi kalau di Notion ini ya, ada pertemuan yang sinkron, artinya saya ketemu dengan mereka, dan service yang saya gunakan di sini adalah Zoom. Tapi saya pilih Zoom karena dia satu lebih stabil. Jarang saya nemuin tiba-tiba kualitas gambar turun, kemudian nilai suara hilang gitu kan. Kemudian dia juga lebih baik dalam urusan share screen. Saya bisa hanya share audio doang, saya bisa share screen yang memang jauh lebih fleksibel. Ya, selain itu juga bisa breakout room. Saya nggak pernah pakai breakout room, tapi buat kalian semua yang misalkan mau mengajar pada materi yang butuh diskusi, Zoom itu punya breakout room, jadi kita bisa bagi dalam beberapa kelompok, kembalikan lagi ke kelompok besar untuk diskusi atau presentasi dari hasil diskusi mereka. Ya, lalu ya itulah keuntungan Zoom dan kenapa saya pilih Zoom, walaupun bayar ya, karena banyak yang bilang bahwa Zoom itu bagus tapi bayar gitu kan. Tapi coba pikir lagi, sekarang kita para pengajar kebanyakan diem di rumah, bukankah ada alokasi kita untuk biaya transportasi ketika kita datang ke kampus atau datang ke sekolah ya. Jadi menurut hemat saya sih, kenapa nggak pakai alokasi dana itu yang sebetulnya keluar tiap bulan juga kan ya, dan rasanya jauh lebih murah ya kan. Jadi kalau dalam kasus saya, dulu saya punya alokasi uang untuk bensin ya atau bahan bakar mobil dari rumah di Cimahi ke kampus ya, itu dalam 1 bulan saya nggak tahu, mungkin habis bisa ya katakanlah berapa ratus ribu atau bahkan sampai skala jutaan gitu kan. Masalahnya adalah
problemnya adalah begitu kita alasan kita nggak punya uang untuk bisa langganan Zoom yang sebenarnya kurang dari 250.000, coba pikir lagi deh ya, kita punya anggaran tanda kutip biaya transport gitu ya, yang harusnya kita bisa gunakan itu untuk transport tanda kutip Zoom ya, dimana Zoom ini bisa menurut saya paling baik lah ya untuk ketika pada saat kita mengajar online ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Semoga ini memberikan manfaat buat kalian semua, dan nanti di video yang selanjutnya saya akan coba berikan tutorial tentang Notion, bagaimana membuat silabus kelas, kemudian itu akan sinkron terhadap jadwal mingguan kita. Kemudian saya akan berbagi hardware yang saya gunakan untuk membuat video perkuliahan gitu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sharing ini membawa manfaat buat kalian semua. Thank you.